warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap perusahaan Shopee. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Bang Muhammad Tiflan Fakri Akbar. Yang kedua, ada Agus Jito. Yang ketiga, ada Muhammad Raihan. Yang keempat, ada saya sendiri, Habibie Januarta. Dan yang terakhir, ada Rohim Amullah. Nah, di presentasi kali ini ada beberapa topik utama yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengenalan Shopee, yang kedua data sebagai aset pada perusahaan Shopee, yang ketiga konsep data as the new oil di perusahaan Shopee, yang keempat tantangan manajemen data di Shopee, yang kelima data life cycle di perusahaan Shopee, dan yang terakhir ada refleksi strategis. Untuk bagian awal, saya akan menjelaskan tentang pengenalan perusahaan Shopee. Shopee adalah salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang berdiri sejak tahun 2015 di bawah perusahaan Sea Group. Sekarang, Shopee sudah beroperasi di berbagai negara termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, bahkan Brazil, dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya. Karena skala bisnisnya yang sangat besar, Shopee otomatis mengelola data dalam jumlah yang luar biasa banyak. Data ini mencakup mulai dari perilaku belanja, transaksi pembelian, metode pembayaran, hingga performa penjual. Lanjut ke konsep data sebagai aset. Di Shopee, data itu tidak dianggap sekedar sebagai catatan, tapi benar-benar sebagai aset strategis. Kenapa? Karena data ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal seperti yang pertama bisa membuat rekomendasi produk yang lebih personal sesuai dengan minat pengguna. Yang kedua, membaca tren belanja untuk kampanye besar seperti promo 99 atau 11.11. Yang ketiga, mengarahkan promosi yang lebih tepat sasaran berdasarkan lokasi dan kebiasaan pengguna. Kalau aset fisik itu biasanya bisa habis, berbeda dengan data. Data itu bisa dipakai berulang kali oleh banyak divisi sekaligus, dan nilainya bisa berubah sesuai konteks. Makanya data sering disebut sebagai otak yang menggerakkan strategi bisnis Shopee. Lanjut ke nilai ekonomi data Shopee yang akan dijelaskan oleh Agi Sujito. Oke, di sini itu saya akan menjelaskan nilai ekonomi data pada Shopee. Nah, dengan adanya data yang berkualitas, maka akan memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi Shopee. Salah satu contohnya yaitu data pembelian dan pencarian pelanggan, di mana aktivitas ini dicatat, diolah, dan dianalisis menggunakan machine learning dan data analytics untuk menghasilkan rekomendasi produk yang relevan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Sehingga akan menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan ataupun juga bagi Shopee. Nah, untuk bagi pelanggan itu nilai tambahnya berupa pengalaman berbelanja lebih personal, cepat, dan sesuai minat. Sedangkan bagi Shopee itu peningkatan peluang terjadinya pembelian atau conversion rate, kemudian loyalitas pelanggan dan efektivitas strategi pemasaran. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep valuasi data di Shopee. Yang pertama di sini ada benefit of higher quality data, yaitu semakin lengkap data dan semakin akurat data tersebut, maka makin bagus juga kualitas rekomendasi yang bisa Shopee berikan kepada user atau pengguna. Yang kedua ada expected revenue from innovative use of data. Jadi data yang dikumpulkan itu nggak cuma buat analisis saja, tapi juga dipakai buat dibikin fitur-fitur baru yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian yang terakhir itu ada cost of risk mitigation, yaitu data juga penting buat mendeteksi kecurangan atau fraud detection di transaksi. Jadi ini tuh bisa mengurangi risiko kerugian yang dialami Shopee. Jadi intinya itu data itu bukan sekedar aset, tapi juga benar-benar menjadi sumber nilai nyata buat Shopee. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep data as the new oil, unlocking strategic value. Jadi di sini intinya itu di era digital sekarang, data itu punya peran yang sama pentingnya kayak minyak di era industri dulu. Kalau cuma disimpan, data itu sebenarnya nggak ada nilainya. Sama aja kayak minyak mentah yang belum diolah. Tapi begitu data diproses, dibersihkan, terus dianalisis dengan tepat, nah di situ baru udah muncul nilai strategis yang besar buat perusahaan. Konsep unlocking strategic value ini eh, menggambarkan gimana perusahaan itu bisa membuka potensi tersembunyi dari data.
buat mendukung tujuan jangka panjang, mulai dari ningkatin pendapatan, bikin operasional lebih efisien, sampai ngasih peluang keunggulan kompetitif dibanding pesaing lainnya. Oke, kalau kita kaitkan data sebagai new oil di Shopee itu, bisa kita lihat data itu merupakan aset strategis yang kita ibaratkan sebagai minyak mentah yang perlu diolah agar memiliki nilai. Nah, apabila data itu dianalisis dengan baik, maka akan memberikan keuntungan besar bagi Shopee. Data yang berkualitas akan menciptakan keputusan yang lebih dan menguntungkan. Nah, di sini ada contohnya penerapan data sebagai new oil pada Shopee. Terlihat pada kampanye tanggal kembar seperti 88, 99, 10, 10, dan 11, 11. Tentu kita tidak asing lagi. Di sini Shopee benar-benar memanfaatkan data dari transaksi buat nentuin produk mana yang bakal dikasih diskon atau dimasukin ke flash sale pada saat kampanye kampanye ini berlangsung. Sehingga itu bisa mendorong pembelian yang impulsif bagi pelanggan. Nah, dari data yang dianalisis tadi dengan baik, maka akan mendatangkan keuntungan bagi Shopee. Di sini kualitas data yang baik, yaitu data yang diolah dan dianalisis layaknya minyak mentah yang diubah menjadi sumber daya bernilai tinggi. Shopee akan mampu menjalankan kampanye kampanyenya lebih tepat sasaran, mendorong lonjakan transaksi besar, sehingga menghasilkan keuntungan yang signifikan. Oke, lanjut ke tantangan manajemen data Shopee yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Royhan. Baik, terima kasih Agil. Berdasarkan analisis kami, terdapat 3 tantangan manajemen yang mungkin dialami oleh Shopee. Yang pertama, data ownership. Yang kedua, data quality. Yang ketiga, security risk. Yang pertama yaitu data ownership. Jika data ownership ditetapkan secara asal-asalan tanpa perencanaan, maka akan muncul berbagai masalah seperti akses data yang tidak terkontrol, potensi kebocoran, hingga menurunnya kualitas keputusan bisnis yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Sebaliknya, apabila data ownership ditetapkan dengan jelas dan terencana, Shopee dapat mengurangi risiko keamanan, menjaga kerahasiaan data, serta memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses dan memanfaatkannya. Dengan pengelolaan yang baik, data pun dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan keputusan bisnis yang akurat dan bernilai strategis. Selanjutnya yaitu data quality. Shopee harus mengelola volume data yang sangat besar dan beragam setiap hari. Namun, data yang dikelola rawan terhadap masalah seperti data yang tidak konsisten, data kadaluarsa, informasi yang tidak relevan, atau kesalahan input dari pengguna. Skala operasional besar meningkatkan risiko terjadinya data tidak akurat maupun kurang relevan. Dampak dari kualitas data tersebut dapat menyesatkan analitik, menghasilkan rekomendasi produk yang kurang relevan, serta menggagalkan pemetaan tren perilaku konsumen secara tepat. Hal ini berakibat pada keputusan bisnis yang tidak sesuai target dan strategi pemasaran yang sia-sia. Kualitas laporan bisnis juga turun sehingga manajemen sulit mengambil keputusan strategi berbasis data yang valid. Tantangan yang terakhir yaitu security risk. Security risk menjadi tantangan yang paling berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan Shopee karena aspek ini menentukan validitas, integritas, dan keandalan data yang digunakan oleh manajemen. Apabila data tidak aman, rentan bocor atau bahkan dimanipulasi, maka analisis yang dilakukan bisa menyesatkan sehingga menghasilkan keputusan yang salah. Selain itu, risiko keamanan juga memaksa perusahaan seperti Shopee untuk mengalihkan fokus dan sumber daya ke mitigasi insiden. Memberikan kompensasi kepada pelanggan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Akibatnya, strategi bisnis yang seharusnya berorientasi pada pertumbuhan dan inovasi bisa terganggu, sementara reputasi perusahaan pun ikut terancam. Selanjutnya, data life cycle yang akan dijelaskan oleh Bang Tiflan. Oke, kali ini ada data life cycle untuk perusahaan Shopee itu ada plan, itu resikonya rendah, college itu resikonya sedang, kalau store itu resikonya tinggi, untuk share juga resikonya tinggi, dan use itu resikonya kuning. Untuk disponsnya itu kayak tergantung.
Oke, untuk penjelasannya itu ada plan. Tahap ini merupakan rancangan strategi Shopee mengenai bagaimana data akan dikumpulkan, digunakan, dan dikelola. Resiko rendah karena belum ada data sensitif yang diproses, masih sebatas rancangan. Meskipun memiliki resiko yang rendah, mitigasi resiko pada tahap ini juga diperlukan seperti menyusun data governance, framework yang jelas dan terarah, menentukan data ownership sejak awal dan melibatkan tim lintas divisi dalam penyusunan rencana agar penggunaan data sesuai kebutuhan. Lalu ada collect. Pada tahap ini, Shopee akan melakukan pengumpulan data dari pengguna, misalnya saat registrasi, login, transaksi, atau interaksi di aplikasi. Dikategorikan dalam resiko sedang karena pada tahap ini mungkin terjadi kesalahan dari pihak internal perusahaan, seperti kesalahan input dan duplikasi data, atau dari pihak eksternal, seperti data palsu dari pengguna. Mitigasi dari resiko pada tahap ini dapat berupa memastikan izin pengguna diperoleh dengan jelas, menggunakan mekanisme validasi data otomatis saat input, dan melakukan audit berkala terhadap proses pengumpulan data. Lalu ada store. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan disimpan dalam database milik Shopee. Data tersebut sudah bersifat sensitif seperti informasi transaksi, nomor rekening, dan alamat pengguna. Nah, tahap ini dikategorikan dalam resiko yang tinggi, karena akan menjadi target potensial bagi peretasan oleh pihak eksternal. Selain itu, kemungkinan terjadinya kebocoran maupun penyalahgunaan data oleh pihak internal juga memperkuat alasan mengapa tahap ini termasuk ke dalam kategori resiko tinggi. Mitigasi resiko ini dapat berupa penerapan keamanan pada sistem pada umumnya seperti menggunakan enkripsi end-to-end pada database, MFA untuk akses internal, dan monitoring keamanan secara real-time dengan intrusion detection system. Lalu ada use. Tahap ini merupakan pemanfaatan data oleh Shopee untuk keperluan bisnis, analitik, dan personalisasi layanan. Sebagai contoh, yaitu rekomendasi produk, promosi personal, analisis tren belanja, memiliki resiko sedang karena jika salah kelola, maka dapat menimbulkan kesalahan prediksi yang membuat perusahaan mendapatkan sedikit keuntungan. Mitigasi resiko yang dapat dilakukan seperti membuat aktivitas penggunaan data untuk melacak penyalahgunaan, menggunakan data anonymization untuk analisis non-kritis, dan memberikan pelatihan etika penggunaan data kepada karyawan. Lalu ada share. Pada tahap ini, Shopee akan berbagi data dengan pihak lain seperti berbagai data dengan mitra logistik, penyedia pembayaran, atau vendor pihak ketiga. Dikategorikan dalam resiko yang tinggi karena data berpindah tangan sehingga potensi kebocoran dan penyalahgunaan data tersebut makin besar apabila tidak diawasi dengan baik. Mitigasi yang dapat dilakukan seperti membuat perjanjian yang sesuai dengan peraturan GPDR atau Undang-Undang PDDP, menggunakan Secure API untuk berbagi data, menggunakan kontrol akses berbasis peran, agar pihak ketiga hanya mengakses data yang relevan saja, dan melakukan audit secara rutin terhadap vendor. Lalu ada disponse. Merupakan pemusnahan data yang sudah tidak diperlukan oleh Shopee. Misalnya data pengguna yang sudah menutup akun atau data transaksi lama. Jika tahap ini dilakukan dengan benar, misalnya data dihapus dengan permanen, maka resikonya rendah. Tapi jika salah dan tidak mengikuti prosedur pemusnahan data dengan benar, maka tahap ini bisa membuka celah kebocoran data. Mitigasi resiko yang perlu dilakukan yaitu menerapkan data retention policy supaya data yang tidak relevan tidak disimpan terlalu lama, mengurangi resiko bocor, menerapkan secure deletion untuk memastikan data benar-benar tidak bisa dipulihkan, dan audit berkala. Untuk disposal, untuk memverifikasi bahwa data sensitif sudah dihapus sesuai aturan. Mengapa kepemimpinan dan komitmen organisasi penting dalam keberhasilan manajemen data? Manajemen data bukan sekedar tugas tim teknis, ia membutuhkan keputusan strategis, sumber daya, dan perubahan budaya, dan hanya bisa dipimpin dan dijamin oleh kepemimpinan senior tanpa komitmen nyata dari pimpinan, CEO, board, atau CU site. Inisiatif data cenderung terfragmentasi, kekurangan dana atau otoritas, dan gagal menghasilkan nilai bisnis nyata. Dokumen Leader Data Manifesto menegaskan bahwa your organization best opportunities for organic growth lie in data, dan mengajak pemimpin untuk bertindak karena banyak organisasi saat ini belum siap mengelola data sebagai aset.
Baik, selanjutnya untuk refleksi strategis bakal dijelaskan oleh teman saya, Rohim Amrullah. Baik, teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Halo, tes. Apakah kedengaran? Aman, kedengeran. Oke. Baik. Jadi di sini refleksi strategis. Jadi Leader Data Manifesto tahun 2017 menegaskan bahwa data hanya dapat menghasilkan nilai nyata ketika pimpinan memperlakukan data sebagai aset strategis. Membentuk struktur kepemimpinan data, misalkan CDO atau data conscious, serta menghubungkan pada metrik bisnis yang terukur. Dengan demikian, transformasi data harus dijalankan sebagai agenda korporat berskala enterprise, bukan sekedar proyek IT. Nah, di sini penjelasan lebih rinci dari mengapa kepemimpinan dan komitmen organisasi merupakan prasyarat yang tak tergantikan dalam keberhasilan manajemen data. Baik, yang pertama yaitu menetapkan visi dan prioritas strategis. Nah, jadi pemimpin harus merumuskan tujuan strategis yang jelas terkait data, apakah fokus untuk mendorong pertumbuhan pendapatan melalui personalisasi, meningkatkan efisiensi operasional lewat optimasi logistik, atau memperkenalkan layanan finansial baru karena tanpa arahan strategis. Tim data cenderung melakukan eksperimen yang tersebar dan sulit diukur. Visi dari level atas membuat roadmap data menjadi koheren, atau setiap inisiatif diuji terhadap seberapa jauh ia mendukung target bisnis, sehingga sumber daya diprioritaskan pada use case dengan dampak terbesar. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya, yaitu budget, infrastruktur, talenta. Nah, jadi di sini implementasi manajemen data yang efektif memerlukan investasi nyata, mulai dari infrastruktur, data, yaitu data lakes, pipeline, dan compute. Nah, ada juga tool analitik dan ML. Sehingga perekrutan dan pengembangan talenta seperti data engineer dan data scientist. Kemudian keputusan alokasi anggaran dan sumber daya strategis hanya dapat diberikan dan dipertahankan oleh manajemen puncak. Tanpa komitmen ini, proyek data kerap terhenti akibat infrastruktur yang tidak memadai atau kekurangan kompetensi yang membuat inisiatif tidak pernah mencapai skala produksi. Nah, kemudian yang ketiga, boleh next. Oke, nah yang ketiga itu memberi mandat lintas unit dan menghilangkan silo. Nah, jadi di sini data organisasi biasanya tersebar di banyak fungsi, yaitu produk, operasi, pemasaran, finance, dan legal. Nah, untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan data secara enterprise, pimpinan harus memberikan mandat formal agar unit-unit tersebut membuka akses dan bekerja kolaboratif. Nah, mandat ini juga memungkinkan petunjukan data owner per domain dan penetapan aturan akses yang jelas. Sehingga data dapat dipakai dengan tanggung jawab dan efektif untuk keputusan lintas fungsi. Nah, yang keempat yaitu membangun budaya data driven dan akuntabilitas. Nah, jadi di sini perubahan budaya menjadi unsur penting agar keputusan berbasis data menjadi norma organisasi. Nah, pemimpin memicu perubahan ini dengan menggunakan data dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan mensyaratkan eksperimen terukur, misal A atau B testing, dan menetapkan akuntabilitas siapa yang bertanggung jawab atas kualitas data. Siapa data steward, sehingga praktik terbaik menjadi bagian rutin kerja dan bukan tugas tambahan semata. Next, boleh? Oke, yang selanjutnya yang kelima yaitu menegakkan tata kelola, etika, dan kepatuhan. Nah, penggunaan data membawa risiko, hukum, dan reputasi. Mulai dari pelanggaran privasi hingga bias algoritmik yang merugikan pihak tertentu. Kebijakan formal seperti privacy by design, retention, polisi, dan akses berbasis peran. Dan audit berkala hanya efektif bila ada dukungan manajemen untuk menegakkannya. Kepemimpinan memberikan otoritas untuk menerapkan dan menegur ketidakpatuhan, sehingga pemanfaatan data selaras dengan regulasi serta standar etika yang menjaga reputasi perusahaan.
Kemudian yang keenam yaitu mempercepat adopsi perubahan dan pembangunan kapabilitas. Nah, jadi di sini transformasi data menuntut perubahan proses kerja dan peningkatan keterampilan di banyak tim. Nah, jadi pimpinan yang berkomitmen dapat menginisiasi program pelatihan, menyesuaikan insentif, serta mengarahkan perekrutan untuk mengisi gap kemampuan. Dukungan formal dari manajemen mempercepat adopsi praktek baru, mengurangi resistensi, dan membantu memastikan bahwa kapabilitas internal berkembang sejalan kebutuhan segala. Oke, boleh next. Nah, oke. Yang ketujuh, menghubungkan inisiatif data ke outcome bisnis. Tuh, Roy. Nah, jadi agar inisiatif data tidak menjadi sekadar eksperimen teknis, pimpinan harus mensyaratkan bisnis case yang jelas, yang memperlihatkan metrik outcome, misalkan uplift conversion, penghematan biaya, atau penurunan churn sebagai syarat penganggaran. Nah, dengan menaikkan proyek data ke KPI bisnis, organisasi memastikan fokus pada use case bernilai tinggi dan memudahkan evaluasi dampak untuk pembenaran investasi lanjutan. Kemudian yang ke-8 yaitu memberi otoritas untuk mitigasi risiko dan respon insiden. Nah, jadi dalam peristiwa darurat seperti kebocoran data atau serangan cyber, keputusan cepat yang terkoordinasi menjadi krusial untuk meminimalkan dampak finansial dan reputasi. Nah, pemimpin harus menetapkan insiden respon plan dan memberi kewenangan pada tim lintas fungsi agar mereka dapat mengeksekusi tindakan korektif tanpa terhambat birokrasi, serta menyediakan komunikasi terarah ke regulator dan publik bila perlu. Oke, boleh next. Oke, yang ke-9, menciptakan struktur kepemimpinan data yang formal. Nah, jadi struktur formal seperti penunjukan Chief Data Officer atau CDO, pembentukan data council atau penetapan data owner memberi legitimasi, koordinasi, dan jalur akuntabilitas yang jelas. Struktur ini memastikan keputusan strategis terkait data terpusat. Jadi konflik akses diselesaikan dengan cepat dan inisiatif data memperoleh dukungan institusional yang diperlukan untuk bertahan jangka panjang. Dan untuk ke-10 yaitu menjaga komunitas dan komitmen jangka panjang. Nah, jadi transformasi berbasis data biasanya membutuhkan waktu untuk menunjukkan manfaat substansial. Jadi akibatnya komitmen jangka panjang dari pimpinan dengan roadmap multi tahun, review berkala di tingkat dewan, dan alokasi sumber daya yang stabil penting agar program data tidak ditinggalkan ketika hasil awal lambat. Komitmen ini memungkinkan iterasi, scaling, dan perbaikan berkelanjutan hingga inisiatif mencapai role yang diharapkan. Oke, jadi itu saja dari presentasi, dan saya kembalikan ke Habibie Janota. Dipersilahkan. Baik, nah terima kasih. Jadi intinya Shopee itu benar-benar nunjukin kalau data sekarang udah jadi aset yang super penting. Bukan cuma buat bikin belanja kita lebih seru dan personal, tapi juga jadi senjata bagi mereka buat bersaing di dunia e-commerce. Di balik hal itu, tentu saja semua itu harus diimbangi dengan pengelolaan data yang aman dan terarah biar manfaatnya bisa maksimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.